Halo teman-teman semua. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita membongkar LCD HP original ya teman-teman. Seperti yang saya bahas dari video sebelumnya, ini lanjutannya, tapi ini khusus untuk bongkar LCD original. Oke teman-teman, yang harus kita persiapkan pertama-tama adalah lem. Cairan lem maksudnya, sorry. Ini cairan lem glue removal relief RL518A. Jadi fungsinya untuk ini ya, untuk menghancurkan lem atau melunakkan lem teman-teman. Jadi selanjutnya itu kita sediakan plastik tipis seperti ini. Ini plastik antistatik atau bungkus spare part HP ya, seperti spare part fleksibel tombol gitu teman-teman. Atau sejenisnya ya teman-teman. Yang penting tipis gitu teman-teman. Nah, ini cairan sudah saya kasih cairan tadi di plastiknya, kemudian saya coba gesek ya ke bagian sudut HP-nya dengan menggesek sedikit demi sedikit perlahan-lahan ya di bagian tepi LCD-nya dulu terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan ini pertama-tama yang harus dilakukan itu kita harus mengetahui posisi fleksibel LCD-nya teman-teman, supaya nanti tidak terjadi hal yang fatal ya. Karena kita akan menggesek lebih dalam lagi nanti teman-teman ke bagian dalam LCD. Jika salah-salah nanti bisa jadi fleksibel yang kena. Nah, seperti ini kita 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 lakukan seperti ini ya, mengelilingi ya, mengelilingi tepian LCD-nya sambil kita kasih cairan, sambil kita rasa-rasa, kita gesek semakin agak ke dalam ya. Jika sudah dirasa bagian luarnya sudah mulai terbuka, kita lanjut agak menggesek sampai ke bagian dalam gitu teman-teman. Ini bagian tepiannya aja ya. Ini kita lakukan secara perlahan-lahan dan secara secara berjalan gitu ya teman-teman, perlahan-lahan sambil kita gesek gitu ya. Tambah cairannya. Cairannya ini khusus glue removal ya teman-teman. Kalau saya lihat sih di spesifikasinya itu memang memang untuk membuka LCD ya, untuk membuka LCD atau fleksibel yang kena lem gitu ya. Dia tidak merusak frame dan tidak merusak LCD ya teman-teman. Ini cairannya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain menggunakan cairan thinner ya. Banyak kan sih menggunakan cairan thinner ya. Karena cairan thinner itu kan lebih kuat ya, kadar ininya ya. Zat ininya lah saya nggak tahu nama zatnya ya. Jadi lebih bagus menggunakan glue removal ini seperti yang saya tampilkan tadi fotonya ya. Cairan relief kodenya RL518A. Oke, kita lanjut lagi ini terus teman-teman. Memang di sini agak susah ya teman-teman, maklum LCD original. Nah, itu bagian bagian kaca atasnya ya. Itu bagian kaca touchscreen atasnya. Jangan takut teman-teman karena cairan ini tidak merusak LCD ya. Ini tadi posisinya hidup LCD-nya karena memang touchscreen tidak berfungsi, jadi tidak bisa dimatikan teman-teman. Memang sebaiknya LCD dimatikan saja, tapi nggak masalah. Itu nggak ada masalah teman-teman. Justru lebih membuat kita ini mengetahui ya, saat kita menggesek-gesek seperti ini, LCD-nya apakah masih aman atau hidup atau bagus gitu ya. Nah ini dia. Kenapa menggunakan plastik seperti ini? Karena dia lentur ya teman-teman ya. Jadi ketika dia masuk ke bagian rongga dalam LCD itu tidak langsung melukai bagian lapisan-lapisan LCD-nya. Nah, karena saya pernah pengalaman menggunakan tools pembuka LCD yang berupa plat ya, itu kan tidak fleksibel ya, dia pasti cukup keras ya. Jadi ketika saya masukkan itu langsung mengenai lapisan LCD-nya dan buyar langsung gatot ya, gagal total karena mengenai lapisan LCD-nya. Jadi kalau menggunakan seperti ini, plastik antistatik ini ya, jadi lentur, dia langsung mengikuti posisi bagian rongga dalam, ngikut ya teman-teman. Sekalipun nanti dia mengenai lapisan LCD tidak merusak karena dia lunak ya plastiknya ya. Nah, ini seperti ini, masih proses lanjut. Sini cukup keras karena memang lem bawaan LCD ini, apalagi LCD Samsung itu teman-teman, lem bagian di tengahnya itu sangat keras. Jadi itu yang menyebabkan cukup sulit ya untuk membuka LCD HP original. Berbeda dengan LCD HP lain kebanyakan ya teman-teman. Kalau LCD Samsung ini memang lemnya cukup kuat ya, apalagi di bagian tengahnya. Ini sudah cukup lunak ya lemnya ya. Kalau di bagian atas sudah selesai.
masih normal ya, belum ada bekas-bekas lapisan yang rusak. Jika dirasa-rasa keras, tambah lagi cairannya teman-teman, jangan dipaksakan ya. Kita tanpa skip ini video teman-teman sekalian karena memang betul-betul belajar ya bagaimana cara membongkar LCD original. Jika teman-teman nanti sukses ini untuk ini bakalan apa ya, bakalan menjadi pelajaran berharga lah. Jadi untuk nextnya teman-teman pemula itu bakal berani terus ya bongkar LCD original ya. Gak usah takut-takut lagi bakalan rusak atau bakalan nombok nanti ya teman-teman. Jadi sudah berani jika user ingin apa servis HP jenis seperti ini ya, apalagi jenis-jenis HP Samsung yang seri J, J J ke atas ya mulai ya dari J seri J aja, kemudian J yang Pro itu seperti rata-rata LCD-nya kalau kita mau ngecek mesin atau ganti baterai itu harus bongkar dari depan dari LCD-nya. Dan itu risikonya cukup besar sehingga kebanyakan para teknisi jarang ya mengambil risiko seperti ini karena itu risikonya cukup besar, apalagi user tidak setuju ya jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti misalnya LCD rusak ya. Itu kan kita harus negosiasi dengan user dulu ya, menyampaikan ini risikonya bisa terjadi fatal, bisa jadi LCD-nya rusak. Nah, kebanyakan pemilik HP banyak yang tidak ini ya, tidak siap. Nah, jadi dengan cara belajar ini mudah-mudahan kita semua para teknisi pemula berani dan siap lah yang ambil risiko ya. Ini masih aman LCD-nya. Memang cukup lama teman-teman, ini hampir setengah jam ya proses ini, tapi nggak masalah. Namanya kita supaya belajar bisa ya dan berani ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa kita bantu dengan apa? Opening tool ya atau tool pembuka berupa mika ya, plastik mika. Di sini mereknya Ongley ya, punya Ongley ya. Ini murah teman-teman yang ini Ongley Tools Open Tool ini Open Tool LCD ini sekitar 3.000-an ya satunya ya. Jadi itu wajib. Ini termasuk mika yang lentur juga ya teman-teman. Memang dia agak tebal sedikit ya dari plastik antistatik ini. Nah, dia fungsinya nanti setelah kita sudah berhasil membuka rongga LCD sedikit ya tepian-tepiannya. Jadi untuk pertama itu memang kita harus menggunakan seperti bahan plastik plastik antistatik tadi ya. Setelah pinggirannya sudah ada rongga kebuka, baru kita memanfaatkan atau menggunakan plastik mika ini ya, Ongley tool ini ya. Nah, kalau udah seperti ini kita udah bisa masuk ke lapisan bagian bawah LCD-nya. Karena di bagian bawah LCD inilah lemnya yang benar-benar kuat menempel ya ke bagian framenya. Nanti bisa kita lihat. Nah, ini udah enak ya, udah bisa sampai ke bagian dalam. Tetap kita bantu menggunakan cairan glue remover. Karena lapisan dalam itu memang sulit ya. Walau sekalipun kita menggunakan vakum separator atau pemanas itu lebih risiko besar. Karena lem yang mau dilunakan itu di bagian dalam gitu teman-teman. Sementara kita harus memanasi dari bagian depan. Otomatis LCD-nya dulu yang panas. Nah, risikonya lebih besar nanti LCD-nya bisa rusak. Atau bisa pelangi-pelangi ya LCD-nya. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya mencoba menggunakan eksperimen lah ya. Coba-coba namanya belum pernah. Saya coba vakum separator, padahal suhunya itu sekitar 60 derajat ya. Masih nggak terlalu panas lah ya. Tapi itu LCD-nya langsung ada tompel jadinya. Ya tidak disarankan sebenarnya kecuali yang sudah profesional ya alat-alatnya ya. Nah, ini sudah hampir masuk ke bagian apa ya? Ke bagian bawah LCD-nya udah mulai dapat. Terus dibantu dengan cairan lem glue remover-nya. Gesek-gesek, terus ditahan jangan sampai terlalu ke bawah ya, karena tadi fleksibelnya di bagian bawah. Jangan pernah bosan ya teman-teman untuk belajar ya. Saya sudah kalau dihitung saya sudah pernah ngalami 2 kali gagal dalam membongkar LCD original, khususnya memang kedua kali itu saya yang gagal itu memang HP Samsung
Samsung ya, saya lupa. Samsung J5 Pro kalau nggak salah, dan Samsung apa satu lagi ya, saya lupa. Itu saya gagalnya itu karena saya menggunakan opening tool LCD yang berupa plat ya, yang plat tipis ya. Memang dia tipis, namun tidak disarankan langsung memakai itu ya, tool pembuka yang berupa plat itu ya. Kalau bisa teman-teman memang mau berhati-hati dan kerjanya berhasil, coba aja dengan cara yang seperti saya praktikkan di video ini ya. Gak apa-apa teman-teman, memang berawal dari kegagalan. Gagal bukan berarti kita tidak berhasil. Gagal itu memang proses kita untuk mencapai keberhasilan. Tidak ada sesuatu pun orang yang langsung berhasil. Itu bisa dibilang 1 banding 1 juta lah ya, jika memang dia 0 pengalaman gitu teman-teman. Ya ini masih lanjut ya, masih cukup keras di bagian sudutnya. Nah ini sudah bisa kita bantu dengan mikanya, plastik mikanya. Agak susah memang teman-teman, karena plastik mika ini kan agak tebal juga ya. Sementara kalau plastik antistatiknya itu tipis dan lunak, jadi kalau dipaksakan pun dia nggak akan kuat. Ini di sini sempat agak agak istilahnya sudah banyak usaha ya. Nah selanjutnya memang kita harus mencoba menembuskan sampai ke bagian tengah-tengah LCD-nya, tembus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Kalau udah tembus udah enak, kita tinggal gesek-gesek sampai ke bagian bawah gitu ya. Ini saya sedang berusaha menembuskan. Nah ini karena tadi sudah lapisan kaca bagian atas udah lemnya sudah sudah longgar ya dari menggunakan plastik antistatik tadi, jadi saya bisa melanjutkannya dengan plastik mika. Kalau di bagian atas ini kita menggesek sampai seperti itu nggak masalah teman-teman, karena tidak ada fleksibel di bagian atas ya. Makanya kita butuh referensi dulu sebelum membongkar LCD apapun itu, LCD original mau LCD tidak ori ya. Kita harus tahu, cari referensi dulu posisi fleksibelnya di mana. Karena akan fatal ya. Kalau udah putus, waduh, kerja berat ya. Antara mengganti atau mau nyambung itu sangat-sangat berat kerjanya ya. Nah ini sudah mulai berhasil ya melewati bagian atas. Ini kan udah enak nih. LCD masih aman, belum ada tanda-tanda yang ini ya fatal. Nah kalau ini sudah enak nih, tinggal nembusin aja ke bagian kiri dan kanan. Kalau sudah tembus, tinggal gesek ke bagian bawah. Berbeda, ini kan tipe LCD-nya AMOLED ya teman-teman. Sorry tadi tidak menjelaskan dari awal. Ini LCD-nya AMOLED. Kalau AMOLED itu memang dia lebih tipis. Dan kalau menurut saya ya, pengalaman lebih enak bongkar LCD AMOLED sih, karena lebih tipis ya. Dibandingkan dengan LCD yang seperti IPS ya. Kalau IPS kan tebal dia ya. Nah ini sudah mulai bisa sampai ke bawah, tapi ditahan dulu, jangan sampai langsung ke bawah kali karena ada fleksibel ya. Nah ini udah bisa, coba kita rasa-rasa untuk tembuskan. Karena di bagian atas tadi sudah longgar ya, sudah plong, udah bisa kita lewatin gitu. Ini waktunya kita coba masuk ke bagian lebih dalam. Ops ya, sampai situ aja. Karena fleksibel ya, kita wanti-wanti fleksibelnya. Sekalipun memang plastik mika ini memang tidak terlalu tajam ya, tapi bisa juga, pasti bisa memutus karena kan fleksibelnya masih nyantol ya konektornya ya. Ini sudah mulai masuk. Ini sudah sekitar 15 menitan ya. Tadi sempat istirahat, jadi kita lanjutkan lagi. Itu tadi teman-teman, jangan terlalu dipaksakan. Kalau udah agak lelah, ambil waktu istirahat. Yang mau rokok, yang mau ngopi-ngopi. Jangan terlalu dipaksakan. Tadi itu saya istirahat sebentar ya, minum dulu, baru lanjut lagi. Tarik nafas dulu lah, nggak usah terlalu dipaksakan karena nggak ada yang dikejar. Harus relax ya, jangan menggebu-gebu karena udah dapat tutorialnya menggebu-gebu ya. Nah ini
dari kiri sudah oke, bisa kita pancing dari kanan, karena udah mulai dapat tengahnya ya. Nah, karena udah kebuka dari kiri, saya coba pancing dari kanan, karena udah agak longgar ya, supaya bisa sampai tembus plastik mikanya. Nah, ini udah longgar, asik, udah masuk ya. Pancing lagi dengan cairan, sampai benar-benar nyebrang ya. Kalau udah nyebrang udah enak, tinggal gesek aja ke bagian bawah. Ini sambil tekan-tekan ya tombol powernya ya, bukan disengaja. Ini udah mulai masuk, udah mulai apa ya, tembus ya. Kalau sudah tembus, lebih gampang lagi teman-teman. Tinggal kita tambah-tambah cairan, kita gesek ke bagian bawah. Kalau apa tadi apa namanya, kalau menggunakan blower ya bisa juga, tapi kan itu hanya melunakkan bagian bawah aja gitu ya. Kalau sampai ke bagian tengah itu sangat-sangat riskan ya panasnya. Nah, ini udah tembus teman-teman ya. Oke, sudah tembus. Udah enak nih, tinggal gesek-gesek ke bawah. Tapi ditahan nafsu jangan sampai terlalu ke bawah, nanti bisa kena fleksibelnya ya. Nah, jika seperti ini udah tinggal gesek-gesek, tambah cairan gitu ya, gesek tambah cairan. Udah enak teman-teman. Udah aman lah ya. Nah, digesek lagi perlahan-lahan sambil dirasa-rasa. Jangan langsung ngegas ya. Jika udah sampai segitu kita udah bisa nih. Coba ini lanjut ke bagian bawah. Lanjutnya itu kita seperti tadi, kita ambil pinggir-pinggirannya dulu ya. Ini sudah kebuka ya, udah nampak ya. Nah, sebenarnya ini kalau kita bantu pakai blower udah bisa teman-teman. Udah bisa. Tapi jika teman-teman belum punya blower ya coba terus dengan cara seperti tadi. Kita gesek dari bagian samping ya, ke samping, jangan ke bagian tengah. Tarik ke tengah ada fleksibel ya. Tuh, ke bagian pinggir-pinggirnya aja. Bisa digunakan dengan plastik mika juga. Ya apa-apa. Nah, ambil pinggir-pinggirnya. Nah, itu udah dapat ya. Pinggir-pinggirnya aja dulu. Nah, kalau di pinggir kan fleksibel nggak bakalan kena tuh. Nah, itu udah dapat pinggirnya. Jangan terlalu dalam, fleksibelnya cukup dekat. Udah kebuka. Ini sebenarnya udah enak nih. Dikit lagi nih teman-teman. Tinggal finish ya. Ya, angkat. Nah, kalau seperti ini sebenarnya sudah bisa sih kita menggunakan blower ya. Karena udah kebuka rongganya ya. Tinggal dikit lagi bagian bawah. Nah, itu saya gesek bagian pinggir, benar-benar pinggir sekali teman-teman. Jangan sampai terlalu dalam karena fleksibelnya bisa kena ya. Nah, itu saya gesek-gesek lagi, agak dirasa-rasa. Masih aman LCD ya. Cukup khawatir sebenarnya teman-teman, karena kalau sempat rusak nombok ya. Sekalipun saya sudah komunikasi dengan pemilik HP-nya, dia sudah siap resikonya bakal ganti LCD ya. Tapi kita namanya apa, kita harus berusaha semaksimal mungkin ya, supaya pelanggan kita itu tidak kecewa dan juga tidak mengeluarkan banyak biaya ya. Di sini saya melihat ada lapisan yang salah gesek ya, lapisan terluarnya itu ya, yang semacam lapisan kayak ada tembaganya gitu, warna tembaga gitu ya. Itu saya dari atas tadi salah gesek ya teman-teman, tapi nggak masalah, itu hanya lapisan luarnya aja, makanya tadi cukup hati-hati ya. Sedangkan kita menggunakan plastik lunak dan mika sini aja sudah seperti itu, apalagi yang besi tadi ya, bakalan merusak lebih banyak lapisan LCD-nya. Itu saya berusaha untuk menggesek sampai ke bagian frame-nya, dasarnya, supaya lapisan yang sudah kebuka tadi itu tidak ini ya, tidak rusak lebih parah lagi gitu, ngelupas maksudnya. Ini saya sudah dapat sampai ke bagian frame dasar dan lapisan yang terbuka tadi sudah bisa diamankan. Nah, itu sudah aman ya, sudah bisa. Oke, tidak masalah teman-teman. Nanti kita lihat ya kalau sudah dibongkar ya. Ya, kita lanjutkan.
Itu saya coba untuk apa, karena di bagian atasnya yang ngelupas ya lapisannya, tapi kalau di bagian bawah dia masih nempel, makanya saya menyesuaikan supaya jangan sampai lebih ke bagian bawah lagi kena ya. Makanya saya coba cungkil dengan plastik mika ini supaya dapat dia ya. Nah, itu sudah aman. Ya. Jadi teman-teman pemula di rumah pasti bisa lah ya dengan cara seperti ini ya. Tanpa blower ini sebenarnya. Kalau sampai selesai sebenarnya bisa ini tanpa blower. Karena dikit lagi ya. Hanya butuh kesabaran. Nah, sudah aman. Sudah aman ya. Udah di lapisan yang udah apa tadi paling bawah tadi sudah diamankan. Udah tidak ini lagi ya. Nah, selesai ini kita lanjut. Di sini saya berniat menggunakan apa ya? Bantuan blower karena hanya sedikit lagi ya di bagian bawah. Karena untuk lebih mempermudah saya gunakan blower teman-teman. Di kondisi suhu di 150 atau 100, anginnya satu aja. Karena cuman melunakkan lem sedikit aja. Ini tinggal dikit lagi nih, udah lepas nih. Sebenarnya nggak usah pakai blower pun udah bisa teman-teman. Itu dia. Kelihatan ya. Cukup terangkat. Sorry ini menghalangi kamera teman-teman sekalian. Saya tidak terlalu fokus tadi ya ke kamera. Nah, sudah lepas. Aduh, akhirnya aman ya. Oke, masih aman. Jantung hampir copot, namun berhasil. Aduh, akhirnya berhasil ya teman-teman kita membongkar LCD ini dengan aman dan selamat. Begitu kira-kira ya teman-teman atau sobat-sobat pemula dimanapun berada, khususnya yang baru-baru terjun di dunia teknisi HP. Begitulah teman-teman sharing kali ini ya. Ini sharing pengalaman saya langsung. Semoga teman-teman pemula yang akan mencoba ini berhasil ya. Dan sukses sama seperti yang saya praktekkan di video ini. Dan untuk selanjutnya bisa berani. Nah, itu kelihatan ya teman-teman ya. Itu lapisan paling luarnya ya. Lepas ya. Itu lapisan paling luarnya. Tidak masalah teman-teman. Itu kelebihannya AMOLED ya. Kalau yang IPS mungkin udah ada cacat mungkin ya. Nah, ini agak susah nih melepas lapisan ininya, tapi itu gampang lah ya. Teman-teman pasti bisa mengaturnya ya. Dan jangan lupa juga nanti ketika memasang kembali. Saat kita memasang LCD itu penutup fleksibelnya harus dipasang ya. Itu penahan supaya fleksibelnya ketika HP jatuh, benturan atau apapun itu nggak lepas ya. Itu penahannya. Baiklah teman-teman sobat pemula, cukup sekian ya ini sharing kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sobat-sobat saya pemula yang sedang terjun di dunia servis. Semoga sharing video kali ini bisa bermanfaat, berguna bagi sobat dimanapun berada ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menyampaikan pesan. Mohon dimaklumi teman-teman ya. Dan ini dia kasus yang sebelumnya itu LCD-nya touchscreen tidak berfungsi. Oke teman-temanku, cukup sekian. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam dari saya Tunda Servis. Bye.